Selamat datang Selamat datang. Halo, selamat datang Mas Romi. Sugeng Enjang. Enjang. Sugeng Enjang. Apa kabar Mas Romi? Di kelasku yo. Di kelasku yo. Apa Mas? Adik kelasku ya. Adik kelasku ya? Yoi. Ah, Tapi jauh Mas. berapa? Berapa? Halo Mas Romi, apa kabar Mas? Halo Ji, Halo kabar Ji, baik. kabar baik. Ya oke. Sampai asli Angkatan berapa? Surabaya Angkatan berapa? Atau halo? Aji angkatan berapa? Aji angkatan berapa? Saya lulus 2007, Mas. Oh iya, jauh Oh sekali. iya, jauh sekali. Jauh sekali. Enggak lah, Mas. Oke, Mas Romi, gimana Mas? Kabar Mas? Baik, Kabar sehat-sehat, baik. Mas? Kabar Ya, baik. Ya, saya Inilah inilah. Oke. Kemarin waktu Lebaran pulang, Mas? Atau di Jakarta aja? nggak bisa Nggak bisa virtual virtual silaturahmi ya. silaturahmi. Oke. Siap, Mas. Kalau gitu, ini udah mulai banyak. Kita mulai aja ya, Mas Romi ya. Monggo, silakan. Silakan. Kalau aku Oke, bicara, ya. apa Aku bicara break ya di kamu. di kamu. Gimana, Mas? Kalau aku bicara muncul Kalau aku feedback di bicara kamu. muncul feedback di kamu. Enggak sih. Tapi suaraku feedback nggak, Mas? Kalau feedback aku pakai ini, pakai Enggak. earphone. Enggak. Enggak ya? Kalau di aku Oke. malah suaraku Kalau di dua aku kali. malah suaraku 2 kali. Oh iya, kayaknya itu gara-gara ini deh. Coba aku pakai ini aja, Mas. Aku pakai earphone aja. Halo, udah lebih baik, Mas? Nah, ini lebih baik. Ya, enggak ini ya, Oh, enggak mantul ya. iya. Tadi ada yang bilang tuh suaranya Mas Romi feedback gitu. Nah, ya. Kalau sekarang Ya, kayaknya harusnya udah enggak. enggak, udah. Tapi backlight Siap. atasmu backlight itu Ji. Iya ya. Bentar. Coba aku matiin dulu deh biar nggak backlight deh. Kak Feni, maaf lahir batin juga Kak Feni. Iya. Nah, ini lebih keren. Kayaknya lebih bagus ya. Sip. Oke Mas Romi, selamat malam dan selamat malam teman-teman semua. Selamat ketemu lagi di acara kita dari Pemimpin ID. Mungkin Mas Romi kita perkenalan sedikit dari aku dulu mungkin ya, dari Pemimpin ID. Kalau Mas Romi Mas semua orang juga udah tahu ya. Asik. Ada Aurora. Halo Aurora. Halo, selamat join teman-teman. Ya, jadi kalau di Pemimpin ID, aku Aji dari Pemimpin ID, teman-teman semua, Mas Romi. Pemimpin ID ini singkatnya adalah kita non-profit startup yang bergerak di bidang pendidikan, terutama untuk pengembangan dan pendidikan kepemimpinan, Mas. Jadi emang kita bikin banyak program, training, dan salah satunya ini program live di Instagram buat mengajarkan tentang kepemimpinan gitu. Dan semuanya free, karena kita non-profit, kita lebih ke gerakan. Dan salah satunya program ini adalah program memimpin dalam krisis gitu, karena kita tahu sekarang ini kan lagi COVID-19 ini semua orang dalam keadaan krisis kan Mas, dan krisis itu ada dua sisi. Di satu sisi emang itu menyulitkan, tapi di sisi yang lain justru ini saat-saat yang tepat buat kita belajar kepemimpinan. Nah makanya kita undang beberapa tokoh buat bertanya, buat belajar tentang kepemimpinan gitu Mas. Nah, malam ini kita pengen belajar dari Mas Romi nih, terutama berkaitan dengan rasa takut dan bagaimana menghilangkannya gitu Mas. Karena kan salah satu bagian dari krisis juga rasa takut kan Mas. Ketika kita takut, justru kita malah nggak bisa mengambil keputusan apa-apa gitu, dan itu akan memperparah krisis tersebut gitu. Makanya ini harusnya Mas Romi narasumber yang paling pas. Gimana nih caranya kita bisa menghandle ketakutan kita gitu Mas Romi. Pertama terima kasih udah diajakin ya Ji ya sama pemimpin Indonesia. Ya. Sekarang kita kembalikan lagi dalam
linguistiknya atau susunan bahasanya. Kan fear ya kan, bahasa Inggrisnya takut itu fear. Fear itu singkatannya false evidence appearing real. Bahasa Indonesianya bukti palsu yang terlihat nyata. Jadi itu fear kan, false evidence appearing real gitu, bukti palsu yang terlihat nyata bagi orang itu. Nah, kata John F. Kennedy sendiri itu dalam tulisan Mandarin, kalau kuas ya, itu takut itu digoreskan dalam dua simbolisme. Yang pertama itu opportunity, yang kedua itu ancaman atau threat gitu. Nah, jadi sebetulnya di semua threat itu pasti ada opportunity. Kalau masih ingat ke Krismon yang lalu, kan Indonesia pernah tuh Krismon. Iya, 98. Belum lahir kali ya, Aji. Udah lahir belum, Ji? Udah, Mas. Udah. Aku udah masuk SD, Mas. Masih ingat. Masih ingat. Itu kan melahirkan miliuner-miliuner baru. Padahal lagi Krismon gitu. Jadi bisa dibilang bukan siapa bukan lahannya apa, tapi siapa petaninya, begitu loh. Begitu. Nah, jadi untuk mengatasi ketakutan, yang pertama harus menyadari dulu bahwa kita mengalami ketakutan itu. Kalau kita sendiri nggak menyadari, nggak bisa. Kalau orang lain yang menunjukkan kalau punya ketakutan gitu. Jadi kita sendiri harus menyadari, oh iya. Jadi perlu refleksi diri ya, atau aktualisasi diri. Oh iya, saya lagi merasakan ini gitu. Nah, lalu di breakdown, sebetulnya apa sih yang saya rasakan ini? Begitu. Nah, baru setelah itu diidentifikasi sebetulnya apa, gitu. Misalnya aku kesal sama Aji, gitu. Ya perlu membreakdown. Ini aku kenapa begini sama Aji? Gitu. Oh, mungkin salah paham. Nah, jadi bukan Ajinya, mungkin kesalahpahaman yang terjadi, gitu. Jadi kembali lagi ketakutan, apa iya itu ketakutan? Kalau seandainya yang merasakan perasaan ketakutan itu seorang penyanyi kondang gitu ya, atau penulis buku, lalu ada royalti tiap bulan yang terima, saya rasa nggak ada ketakutan. Jadi sekali lagi bukan ketakutannya, tapi perlu di breakdown lagi apa yang dirasakan. Oh, mungkin karena nggak ada income. Bulan ini bulan terakhir, dapat surat cinta dari ARD kan. PHK udah bulan lalu gitu, bulan ini terakhir gitu. Nah, berarti terus ada ketakutan. Nah, sebetulnya makanya perlu diidentifikasi ketakutannya itu kenapa gitu. Gitu kali Ji. Jadi langkah pertama itu menyadari ketakutan itu sebetulnya bukti yang palsu tapi kelihatan nyata. Tergantung dari sudut mana ngelihatnya. Karena dalam semua hal itu ada namanya hukum dualisme. Jika ada cahaya pasti ada bayangan. Ya kan? Jadi ya bahkan di semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Bahkan tidak mengambil keputusan itu sebuah keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Ya. Ada konsekuensinya juga untuk nggak ngambil keputusan, begitu. Nah, sayangnya kebanyakan orang berusaha memecahkan masalah dengan mindset mereka yang sama di saat masalah tersebut diciptakan. Nah, itu tidak mungkin bisa. Karena perlu mindset yang baru dan berbeda untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, biasanya sih gini, kebanyakan orang kan ingin sesuatu dalam hidupnya. Ya kan? Tapi yang mereka lakukan dari hari ke hari itu masih seperti yang mereka lakukan dari tahun ke tahun seperti yang lalu. Kan nggak bisa gitu. Karena menurut Albert Einstein kan definisi gila, Albert Einstein itu man of the year, orang abad ini Albert Einstein. Definisi gila adalah berusaha melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, kebanyakan orang tuh pengen sesuatu gitu, nggak tahu mungkin perubahan dalam hidup, usaha atau ibadah atau apapun. Tapi dari hari ke hari, waktu ke waktu yang mereka lakukan itu ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi nggak ada inovasinya gitu ya Mas. Nah, kata Albert Einstein itu namanya
Jawab sendiri. Ya. Gitu. Nah, Mas Romi, tapi sebenarnya tadi kan disebutin tentang fear tadi ya, rasa takut. Aku pernah baca juga kalau sebenarnya fear itu agak berbeda dengan sistem yang lain dalam tubuh kita. Sebenarnya itu sistem yang ada pada saat kita dulu masih hidup di alam gitu. Karena kan kita mempertahankan hidup kan, karena ada hewan buas gitu. Nah, tapi sebenarnya di zaman modern ini sebenarnya fear itu udah tidak kayak benar-benar real di dalam tubuh kita, hanya seolah-olah ada untuk kayak membuat kita itu memanage risiko kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari ilmunya sendiri, fear-nya sendiri itu beneran ada atau bener kayak kata Mas Romi tadi di awal, kayak seolah-olah ada? Oke, di dalam otak manusia itu atau dalam sistem manusia itu ada namanya otak reptilian brain, begitu. Yang itu bisa ke-trigger secara otomatis, begitu. Nah, ada yang bilang ini karena proses evolusi, saya nggak ngerti ya. Tapi ada sesuatu yang disebut sebagai reptilian brain-nya kita, gitu, yang akan ke-trigger secara otomatis jika kita mengalami rasa takut, begitu. Nah, jadi sebetulnya kita perlu menyadari yang menjadi budak itu kita, atau kita diperbudak sama pikiran kita. Begitu. Karena kalau kita mengikuti ketakutan tersebut, nggak kemana-mana juga, akhirnya terjadi namanya analisis paralisis. Analisis paralisis itu keadaan dalam psikologi di mana kita terlalu banyak menganalisa, akhirnya paralyzed. Gitu. Malah kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nggak ngelakuin apa-apa gitu. Terlalu banyak pertimbangan. Nggak percaya, terlalu banyak pertimbangan, akhirnya nggak kemana-mana gitu. Nah, sekarang jadi memang untuk menghilangkan rasa takut itu cuma satu, percayakan saja dan action. Karena selama kita masih dihadapin ya, harus dihadapi, nggak bisa analisis terus, akhirnya kita jadi paralisis gitu. Aji sendiri tuh sekarang tinggalnya di mana sih? Ini lagi ngobrolnya di mana? Aku di Cinere, Mas, di daerah Depok. Oke. Nah, seandainya dari Cinere ke Monas, itu melewati berapa lampu merah? Berapa ya? 15-an mungkin? 10 atau 15? Nah, lampu merah itu tujuan akhirnya gitu. Nah, seandainya dari Cinere Depok ini bilangnya gini aja. Aji kan udah nikah ya? Dari PP-nya saya menganaliskan sudah nikah. Ya. Bahaya nih kalau sama hipnosis nih. Masuk enggak anak wong sampai ato kan nikah yo. Benar Mas. Nah, seandainya mau ke Monas gitu ya. Kan melewati berapa? 15 lampu merah kan ya. Nah, definisi analisis paralisis itu seperti ini gitu. Aku berangkat kalau lampunya semuanya hijau. Tak budal. Nah, akhirnya budal sih. Akhirnya nggak berangkat gitu. Nah, orang make sense. Kebanyakan nggak kemana-mana dalam hidupnya itu, yang pertama menunggu semua situasi sempurna. Yang kedua, menunggu ada buktinya dulu gitu, walaupun faktanya sudah bisa diberikan, datanya sudah bisa diberikan gitu loh. Kalau terus jalan aja dari Cinere Depok itu, jalan aja, pasti di jalan ketemu merah, kan berhenti. Iya, kuning jalan lagi gitu, ketemu merah. Karena tidak pernah ada namanya situasi yang sempurna gitu. Nah, ngomong-ngomong putra putri berapa sih? Saya istri lagi hamil, Mas, insya Allah. Nah, jadi belum ada. Nah, dulu kan nggak ada sekolahnya itu cara punya anak gitu. Alamiah. Iya kan gitu. Nggak perlu ngerti dulu cara punya anak gitu. Ya kan? Tahu-tahu lah aku hamil gitu kan gitu, tahu-tahu gitu. Nah, tahu-tahu anaknya udah. Kehidupan sih sebetulnya seperti itu gitu. Sayangnya kebanyakan orang terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak mikir, akhirnya nggak kemana-mana juga gitu. Nah, akhirnya diam di analisa gitu. Nah, jadi itu sih sebetulnya salah satu hal untuk menghilangkan rasa takut ya harus action. Nah, dalam psikoterapi namanya tekniknya banyak ya. Ada yang disebut sebagai flooding, banjir. Banjiri aja. Jadi kita mengekspos dengan sumber ketakutan kita sampai akhirnya terjadi
netral atau neutral gitu loh. Begitu. Gitu sih. Iya. Saking kebanjirinya akhirnya jadi netral. Gitu. Okay. Berarti ini kalau aku bisa, kebetulan aku juga lagi baca-baca filosofi gitu kan, Mas. Ada satu kata dari Marcus Aurelius itu yang bilang sebenarnya ketakutan atau kekalahan itu kita yang menentukan gitu ya. Kesedihan dan semuanya lah. Ketika kita tidak menentukan itu buat masuk ke dalam kita, sebenarnya dia tidak akan bisa menyakiti kita gitu ya. Itu berarti sistemnya kayak gitu ya Mas. Jadi ya udah kita hadapin aja. Ya nanti toh pasti ya namanya hidup ada kejelekan dan ada kebaikan, tapi toh nanti akan tetap berlanjut gitu ya Mas ya. Nah, sebetulnya tergantung metaprogramnya kita apa. Maksudnya gini, metaprogram. Tergantung gimana kita melihat situasinya seperti apa. Gitu. Internalisasi kita dan kita menerjemahkan yang terjadi sama kita itu seperti apa. Gitu. Kita mau lihatnya sebagai berkah atau musibah ya tergantung dari sudut mana kita ngelihatnya kan gitu ya. Jadi kurang lebih sih gitu. Itu seperti gini kan, Aji duduk situ, saya duduk sini. Sebelah kirinya Aji sebelah mana? Sebelah kiri, yang tangan kiri sini Mas. Nah, kalau kita berhadapan muka sebelah kiri saya tangan sini. Oh jadi iya, kan benar. tergantung dari sudut mana ngelihatnya gitu loh. Karena semuanya pasti dualisme. Nggak ada yang putih semua, hitam semua. Jadi harus pasti ada konsekuensi di semua yang kita lakukan. Begitu sih. Nah, kabar buruknya adalah nggak ngambil keputusan itu juga sebuah keputusan untuk nggak ngambil keputusan. Gitu. Nah, jadi satu-satunya cara ya harus action. Dan percayakan pada prosesnya. Kayak Aji mau punya baby kan, berapa bulan, Ji? Sekarang udah masuk 7, Mas. Insya Allah. Bentar lagi. Berarti Insya Allah, Mas. Doanya aja, Mas. Lahir Juli ya? Agustus. Akhir Agustus. Baru masuk ke 7. Oh, Leo berarti kalau lahir Agustus. Kayaknya kemungkinan besar Leo. Oke, Mas Romi, tadi kita udah ngomongin fear-nya nih. Nah, sekarang kita masuk ke hipnosisnya nih, karena kan ke hipnotisnya, karena Mas Romi kan emang seorang hipnosis ya. Seandainya gitu, kita tetap takut nih Mas, kita emang harus action, tapi tetap takut nih. Nah, ada nggak sih metode hipnotis yang bisa kita, ya dari yang mulai yang paling gampang, sampai mungkin yang paling sulit buat benar-benar menghipnotis diri sendiri gitu, kalau kayak enggak, ini takutnya nggak ada, kita harus jalan dan sebagainya. Itu ada caranya nggak, Mas? Sebetulnya paling mudah itu punya mentor. Karena mentor sudah merasakan yang dirasakan, jadi kita menghemat waktu, nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama gitu. Begitu sih. Jadi saran saya ya karena kalau kita sendiri yang melakukan, itu seperti begini sih analoginya adalah seperti Aji ada di hutan gitu, belantara. Nggak tahu arah mana, depan belakang kiri kanan tuh semuanya nampaknya sama gitu, hanya pohon dan gelap gitu. Nah sementara berusaha menemukan arah tujuan biar bisa keluar gitu. Nah kan bukannya lebih baik kalau ada orang yang sudah di atas lalu bisa nunjukin Ji belok kiri belok kanan, ini ada sungai. Nah seperti itu sih lebih mudah. Jadi namanya dalam hidup kan kita makhluk sosial gitu kan, akan lebih mudah kalau ada orang lain yang bantu Ji. Itu sih. Mencari orang yang terpercaya untuk brainstorming, tukar pikiran, atau curhat, atau atur strategi. Sebetulnya masalah itu kalau nggak diselesaikan, akhirnya ya nggak kemana-mana juga begitu. Jadi dengan berani menghadapi action sih sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ke orang lain gitu Mas, misalnya nih, aku orangnya takut banget, emang bener-bener harus lompat gitu ya, lompat. Ada orang takut ketinggian gitu misalnya gitu ya, dia bener-bener harus lompatnya benernya dia nggak terlalu jauh gitu, tapi karena emang dia bener-bener takut ketinggian, dia bener-bener nggak bisa gitu. Nah itu sebagai seorang hipnosis bisa Mas kayak menghipnotis dia supaya dia itu bisa lompat gitu. Oke. Jadi gini, orang yang kita bantu itu namanya klien, bukan pasien ya. Nah, proses penyembuhan, proses perubahan itu kan ada 4.
Ada 4. Yang pertama itu penyembuhan fisik. Badannya yang perlu disembuhkan. Itu ke dokter. Nah, orang yang menerima itu namanya pasien. Nah, partisipasinya 0%. Yang penting ada di situ gitu. Jadi mau dibius total juga, kalau mulutnya terbuka, dokter giginya bisa ngerjain gitu. Jadi partisipasinya ya 1% lah, nggak 0% juga 1%. Nah, kalau praktisi seperti saya itu proses penyembuhannya masuknya ke yang pikiran. Nah, dari luar orangnya tampak sehat, tapi dia mungkin takut, stres, dan sebagainya gitu. Ada masalah dalam pikirannya. Nah, itu orang yang menerima prosesnya namanya klien. Jadi orang tersebut juga harus berpartisipasi. Nggak bisa pasif gitu. Nggak bisa nerimo gitu, nggak bisa begitu. Nah, level perubahan atau penyembuhan yang ketiga, itu secara energi, karena manusia makhluk energi. Sumbernya dari mana? Dari nafas. Coba nggak nafas. Ya kan? Nah, kadang orangnya koma saja, dipakein alat pernafasan buatan biar bisa paru-parunya ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas. Karena kalau dicabut mati. Gitu. Nah, manusia makhluk energi. Kan ada yang melakukan riset gitu, saya lupa. Kalau kita meninggal, berat badan kita itu berkurang beberapa ons. Mungkin sebutannya macam-macam ya. Mungkin ada yang bilang itu roh, mana, prana, jiwa, soul, apapun sebutannya itu ada yang hilang dari situ gitu loh. Nah, disimpulkan sumbernya dari nafas gitu. Nah, level perubahan yang keempat itu secara spiritual. Kan kita makhluk spiritual juga begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi kan nanya dengan hipnoterapi begitu. Nah, kalau ada seseorang mau berubah, yang pertama orang tersebut balik tadi waktu kita ngobrol di awal harus merasa aku punya masalah. Nah, kalau dia sendiri nggak merasa punya masalah, nggak bisa. Mau orang dia merasa nggak punya masalah. Nah, sekarang kalau dilihat dari susunan bahasa atau linguistiknya, masalah bahasa Inggrisnya apa Ji masalah? Atau penyakit? Problem. Nah, kalau penyakit? Kalau penyakit, disease. Nah, atau sickness. Disease. Itu kalau dari morfologi, dari fonetiknya itu bukan cuma disease, tapi this is. This itu ini. Is itu perasaan. Atau ketidaknyamanan juga bisa. Begitu. Nah, kalau orang itu merasa nggak punya this is, sementara lingkungannya merasa dia punya masalah, ya dia nggak merasa this is gitu. Disease, gitu. Dia nggak merasa punya masalah. Jadi ya nggak bisa. Jadi langkah pertama itu menyadari punya masalah, langkah kedua itu menghadapinya, langkah ketiga paling mudah, paling gampang cari mentor untuk bantu. Karena kalau dia nggak merasa punya masalah, nggak mungkin dengerin. Orang dia nggak ngerasa punya masalah gitu. Gitu. Tapi mungkin nggak sih Mas, kayak misalnya kita bayangin aja gitu ya, presiden gitu ya. Ini kita harus mutusin nih, COVID, PSBB apa enggak gitu kan. Harus salah satu gitu. Tapi dia benar-benar kayak, wah, aku lagi takut banget nih, nggak bisa ngambil keputusan. Panggil hipnosis deh buat menghipnotis, menghilangkan ketakutannya, biar dia bisa ngambil keputusan. Itu mungkin nggak Mas? Kayak gitu. Nah, kalau itu aku nggak berani jawab ya. Nanti sama netizen diputar balikin, jadi menyerang nggak jawab. Gitu kan. Apalagi ada nama Pak Jokowi gitu kan, ada nama Pak Presiden. Ya, mending aku nggak jawab deh. Oke. Siap Mas. Oke Mas, sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita ke pertanyaannya viewers dulu ya. Ini ada beberapa yang tanya nih Mas, kasihan kalau nggak ditanyain. Bacain ya. Iya, ini yang paling atas mana ya? Oke, ini saya Hengkinyoto. Ada yang mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan rasa takut. Bagaimana cara mengaplikasikan hal itu? Om Hengki, halo Om Hengki. Halo Hengki. Nah, coba diulang pertanyaannya cara bersahabat dengan rasa takut, Mas. Gimana caranya kita bisa bersahabat dengan rasa takut? Sebetulnya bukan dijauhin ya, atau bukan dihilangkan ya rasa takut itu, tapi harus dijawab. Jadi untuk bersahabat dengan rasa takut harus di-address, maksudnya
di address itu apa ya? Bahasa Jawa ada di address. Diakui. Diakui ya. Di acknowledge ya, sama aja deh. Diakui gitu. Oke, kamu ada di situ gitu. Kamu ada di situ. Terus kamu maunya apa gitu. Biar kamu nggak di situ apa gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, udah selesai gitu. Jadi bisa dibilang bersahabat dengan rasa takut ya bukan lari tapi menghadapi gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Mau nanya, tadi berbicara tentang metode flooding, membanjiri dengan problem kita. Tapi kalau dibanjiri dengan problem, bukannya kita malah bisa terkena analisis paralisis juga. Nah, gimana kira-kira, Mas? Kalau metode flooding itu untuk misalnya orang yang takut naik pesawat, takut kecoa, ya kan? Atau di floodingnya dengan sumber ketakutannya. Begitu. Malah dipenuhin gitu ya, Mas? Malah dipenuhi gitu. Sampai nanti sudah netral, akhirnya dia tuh nggak apa-apa juga sih. Oh iya, nggak apa-apa ya ternyata itu cuma ilusi aja gitu. Nah, memang perlu orang lain membanjiri atau mengeksposkan pada sumber ketakutan. Itu sih memang perlu orang lain yang tanda kutip memaksakan diri. Saya sih nggak nyaranin ya. Dan kalau sendiri ya. Iya, jangan gitu. Gitu sih karena seperti saya bilang tadi kan harus ada mentor gitu. Nah, ngomongin mentor nih, Mas, ada Simon Simangunsong juga tanya nih, caranya tahu beliau mentor yang tepat gimana, Coach? Caranya tahu dia mentor yang tepat bagaimana? Yang pertama, dia sudah lebih sukses daripada kita. Nah, kan kalau enggak ya sama aja si buta menuntun si buta kan gitu. Benar. Yang pertama itu, yang kedua kita percaya, ya otomatis karena dia lebih sukses dari kita ya kita pasti percaya gitu. Yang ketiga namanya mentor itu dia punya integrity atau integritas gitu loh. Maksudnya gini, kita pengen belajar berenang gitu, tapi mentor kita sendiri nggak bisa berenang, lah gimana? Ya. Oke, berarti ya kan? Pasti cari tahu dulu yang dia berhasil dulu gitu ya, Mas ya? Iya, karena di luar sana ya, saya pernah ketemu meme-nya, tahu meme nggak? Meme. Yeah. Ya meme. Saya pernah ketemu meme itu, ada monyet pegang kamera DSL. Terus kalimat di bawahnya gini, zaman sekarang semua monyet yang bisa beli kamera DSLR udah ngaku fotografer. Ngerti maksud saya? Iya. Zaman sekarang banyak anak yang minggu lalu baru ikut pelatihan hipnoterapi, lalu dapat gelar nggak jelas CHT-CHT-an, minggu depannya lagi udah buka training, biar balik modal gitu. Dan bilang master biasanya, Mas. Nah, master hipnoterapi. Lebih parah lagi. Nah, itu sih. Jadi banyak lah sekarang di era yang dia cuma belajarnya dari YouTube gitu. Belajar apapun, mau itu fotografer kayak, mau itu masak, gitu loh. Kemudian udah menyandang tanda kutip ya coach atau fotografer atau tukang masak, koki atau apapun lah gitu loh. Balik lagi, bagaimana kita bisa membuat orang tersebut menjadi tanda kutip mentor kita, ya gampang, background check aja, Ji. Ya kan? Karena kan kita akan tanda kutip akan memberikan seutas tali ke orang itu, ujung satunya kita yang pegang talinya, kita percayakan dia untuk nuntun kita. Nah, kalau dia sendiri buta, kan kita buta nih ceritanya. Si buta nuntun si buta, kan nggak kemana-mana akhirnya gitu loh. Itu sih. Iya. Begitu. Nah, balik lagi, when the student is ready, the teacher will appear. Gitu tuh kata Lao Tzu. Kadang mentor itu akan muncul kalau muridnya itu udah siap gitu. Balik lagi, kalau muridnya sendiri ya kopoh, ngerti kopoh gak? Kopoh tuh kayak so dikandani itu. Iya. Iya kan bahasa Jawanya tuh kopoh gitu. Iya, kopoh kan? Gitu loh, gitu. Itu kayak kambing gitu, kalau didorong gitu dia mundur, kalau ditarik dia maju gitu loh. Nggak bisa diarahin, nggak bisa dikandani, dablek gitu. Bahasa Inggris itu
Nah, bahasa Inggrisnya tidak teachable gitu. Makanya ada bahasa saat murid siap, guru akan muncul. Gitu. Karena kan mungkin bahasa lainnya sing butuh iku sopo aja nih gitu. Kan gitu ya. Iya, benar. Gitu. Nah, lu aja nggak merasa punya masalah, ngapain tak bantu gitu loh. Kan berarti kan buang waktu gitu. Kan gitu. Berarti kita harus yang membuka diri dulu ya Mas ya, kalau kita emang udah mau menerima. Iya. Nah, begitu membuka diri dan menyadari aku tuh nggak puas sama hidupku, aku tuh punya masalah. Ayo tunjukin aku jalannya. Nah, jadi seorang mentor itu ibarat sudah berjalan di lahan ranjau, udah berdarah-darah, yang mau di-mentoring itu ada di belakang. Bayangin Aji di lapangan bola ya. Aji di gawang sana sudah berhasil di gawang sini gitu loh. Melewati ladang ranjau. Nah, pilihannya itu dua. Aji jalan bikin tapak-tapaknya sendiri, resikonya mati, cacat. Buang waktu, ya kan? Nah, atau tinggal aku dari sisi sini ngomong, Ji, maju 3 langkah, nanti berhenti, bergerak ke kanan 1 langkah, maju 1 langkah, bergerak ke kiri 4 langkah. Ngerti maksudnya ya? Iya. Nah, makanya nggak bisa kopoh gitu. Bahasa Jawanya kan nggak bisa ndablek gitu. Karena kalau di tengah jalan tuh ndablek, mentor ya, wes sakarepmu gitu. Benar, iya benar. Benar sih Mas, itu benar banget. Ewe, sakarepmu gitu. Aku gak melok-melok gitu. Karena aku udah capek gitu. Ya urusan lu deh gitu. Akhirnya gitu. Nah, soalnya kadang-kadang itu yang aku rasain juga sih Mas, kalau ya biasanya yang anak-anak muda ini kan kayak enggak kok, kita tahu biasanya nggak mau dengerin yang lebih tua gitu kan, kayak gue yang anak muda, gue yang tahu lapangan, udah lo nggak usah ngasih tahu, biasanya gitu kan. Jadi ya itu tadi double itu gitu. Jadi akhirnya ya udah ya akhirnya nggak kemana-mana juga gitu. Nah kalau seperti itu ya biarkan waktu yang berbicara sampai di titik tertentu. Tak kandani toh apa dhisik gitu kan. Apa dulu kan gitu. Gimana mau dengerin? Dengerin nggak? Kalau masih nggak mau, ya nggak apa-apa, biarin aja waktu berbicara gitu. Gitu sih. Nanti kan sejarah itu akan history will repeat itself gitu loh. Gitu. Nanti kan sejarah akan terulang lagi ya, kita ngomong lagi gitu. Itu sih. Jadi memang yang mau di mentoring sendiri itu harus membuka gitu. Itu sih. Karena namanya mentor ya, ini saya bicara dalam mentor kehidupan ya, karena kalau profesional mentor yang di-hire, itu mahal banget gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu take it for granted gitu, atau tidak menghargai mentor yang ada di sekeliling dan nggak bayar. Begitu, take it for granted. Karena kalau jasa profesional bener-bener mentor ya banyak kan consulting firm yang di luar sana itu ratusan juta gitu loh, dan hitungannya per sesi, begitu sesi begitu per jam saya terus gitu kan gitu ya. Nah itu kenapa sih pentingnya mentor dalam hidup gitu, dan memang saat when the student is ready the teacher will appear gitu. Nah memang perlu sensitivitas juga buat orang tersebut gitu, itu sih kalau menurut saya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga nih Mas, dari Simon Simangunso. Hipnosis itu apakah salah satu skill set dari psikologi? Nah mungkin bisa dijelasin hipnosis itu ilmunya benarnya gimana sih Mas? Sejarahnya panjang ya, bisa sejam lebih kalau ngomongin sejarahnya ya. Tapi kita tidak mungkin melepaskan dunia psikologi tanpa alam bawah sadar ya, karena Freud sendiri kan juga ada mendefinisikan antara ego, super ego gitu. Jung juga punya pemahaman sendiri. Nah, intinya walaupun dibahas dengan cara yang berbeda-beda dan jargon yang sebutannya beda-beda, kalau diputar-putar ya kembali lagi itu dunia alam bawah sadar juga begitu. Jadi kalau bisa dibilang skill set dalam dunia psikologi ya mungkin bisa dibilang bagian dalam dunia psikologis gitu. Gitu sih. Tapi bisa dipelajari tanpa kita belajar psikologi nggak Mas? Kalau hipnosis, kayak misalnya pengen belajar hipnosisnya aja gitu. Bisa, itu kayak pengen belajar coding gitu, tanpa tahu menjadi komputer programmer hardware-nya gitu kan, bisa aja belajar software-nya gitu loh.
gitu. Oke, berarti itu sama kayak coaching lah ya. Kebetulan aku juga sempat ambil training coaching juga. Jadi ya kayak belajar sistemnya aja gitu ya Mas ya, kayak oke caranya gini, step-stepnya kayak gini, tanpa harus ke dalam psikologinya gitu ya. Nah, sebetulnya hipnoterapi itu cuma alat, Ji. Jadi sama seperti mencabut paku dari tembok, itu kan pakai tang bisa, pakai obeng bisa, pakai tangan juga bisa, pakai gigi juga bisa. Jadi cara mencabut tang dari tembok itu caranya banyak gitu. Jadi hipnoterapi itu cuma alat gitu. Gitu sih. Skill set tadi makanya disebut skill set tuh sama Simon. Tapi benernya yang bisa di-solve, tadi kan kalau Mas Romi bilang alatnya ya, yang bisa di-solve sama alat ini itu dari hipnosis itu apa aja Mas? Yang bisa kita selesaikan dengan hipnosis? Itu apa permasalahannya Pak? Kebanyakan praktisi itu mendewakan alat gitu. Oke, dia memang belajar hipnoterapi dan ternyata kliennya itu bukan perlu dicabut pakunya, tapi diamplas saja udah selesai. Begitu. Jadi dia sudah mendewakan alat atau jatuh cinta sama alatnya. Kalau seorang dokter jatuh cinta sama operasi, ya dia akan men-treat semua pasiennya dengan dioperasi, padahal diolesi aja udah sembuh gitu loh. Jadi overkill jadinya maksudnya. Akhirnya begitu, karena nggak semua orang cocok dengan alat tersebut, karena hipnoterapi cuma alat sebetulnya. Itu kenapa sih jangan mendewakan alat ya, dalam arti ya belum tentu orang klien tersebut itu, oh ada cecaknya ya? Dia di rumah Mas. Oke. Ya, jadi belum tentu itu orang itu cocok di hipnoterapi gitu. Kadang perlu pendekatan lainnya. Gitu sih, Ji. Berarti tapi semua orang itu bisa di hipnoterapi, Mas. Jadi kayak misalnya ada trauma atau apa itu benar bisa di hipnoterapi atau hanya orang-orang tertentu aja? Jadi balik lagi, hipnoterapi itu cuma alat. Kalau semua orang bisa, jawabannya bisa asal orang tersebut bersedia kerjasama. Tapi balik lagi, apakah semua orang perlu? Nah, itu nggak ngerti, karena kan tiap orang unik. Makanya perlu kepiawaian praktisinya juga untuk mengetahui sih. Jadi nggak bisa disimpulin dari percakapan kita sekarang, gitu sih. Oke. Tapi secara umumnya benarnya bisa gitu ya Mas, asalkan dia mau bekerja sama gitu ya? Betul, jadi langkah pertama itu harus ada kerjasama dulu. Gitu. Oke. Wah, ini masih banyak, tapi kita mungkin satu pertanyaan lagi ya. Nanti takutnya kita ini coach kalau ada psikolog. Lanjut, gimana? Ini Miftah. Coach, kalau ada psikolog yang mengatakan rasa ketakutan dari dominan otak, misalnya otak kanan atau kiri, pengaruh nggak pada pengambilan keputusan? Nih, maksudnya gimana nih ya? Nah, ketakutan dominan. Pas deh daripada salah jawab. Iya, daripada salah jawab kita. Oke. Oh, ini ada rekomendasi hipnoterapis Surabaya, Mas. Nah, mumpung Mas Romi orang Surabaya nih, ada kenalan nggak Mas di Surabaya, Mas? Ada saya. Lo sampean masih tinggal di Surabaya lah, Mas? Lah, masa saya merekomendasikan orang saya nggak kenal kan gitu? Yang pertama saya nggak berani. Yang kedua saya nggak tahu kerjanya seperti apa begitu loh. Gitu. Jadi salah kan, saya orang Surabaya juga ya, saya berarti ini gitu. Oke, Mas. Mas, ini ada yang menarik nih, Haikalah MDS. Apakah binaural beats benar-benar bekerja ke otak? Wah, saya jujur nggak tahu nih binaural beats itu apa ya, Mas? Ya, itu bagaimana menggunakan frekuensi suara untuk bisa mempengaruhi keadaan pikiran kita. Kalau saya sih begini, Aji, ambil napas sama buang napas bagus mana? Dua-duanya sih. Nah, iya. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan masalah dengan satu pendekatan saja, itu nggak bisa. Jadi kalau tadi nanya binaural beating itu seperti apa, saran saya bukan cuma mengandalkan itu saja untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, ya kan? Jadi memang mengidentifikasi dulu masalahnya apa,
lalu di breakdown menjadi langkah-langkah kecil, baru salah satu pendekatannya itu tadi. Oke, ada ceceknya dulu. Nah, pengen ikut. Pengen ikut ya. Pendekatan bisa dengan binaural beating gitu. Oke. Ini terkait COVID nih, Mas. Ada yang nanya nih, Mas, ada pengaruhnya nggak sih ketakutan atau kecemasan kita terhadap COVID-19, terhadap peluang kita kena COVID? Wah, ini lebih ke kedokteran kayaknya. Tapi ada pengaruhnya nggak sih kalau pengaruh pikiran gitu, kita terlalu takut gitu, malah akhirnya kita rawan buat kena gitu? Sebetulnya gini ya, kacamata Aji itu berapa sih beratnya? Kacamata ini -1, Mas. Bukan, beratnya berapa gram? Oh, beratnya berapa gram? Berapa ya? 100 gram, 200. Coba jadi copot, dipegang, taruh tangan gitu. Copot nih, Mas. Copot, pegang, taruh tangan. Yeah. Nah, taruh tangan. Terus gitu, biar semuanya bisa lihat. Oke. Nah, ya kan? Yeah, dipegang kelihatan. di tangan gini ya. Ya, enteng kan ya? Ya. Enteng ya? Ya. Ya, kalau seminggu gitu terus gimana, Ji? Kalau sebulan? Jangankan seminggu, sehari aja. Aja. Aji aja yang kacamatanya nangkring di mata di sini kadang penat, dipegang, dicopot. Kan berat di sini, Ji, berat di sini. Iya. Ketakutan itu juga seperti itu. Apa bentuknya? Kalau khawatir dipegang gini, mungkin 5 detik nggak apa-apa. Kalau 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda, berbuah atau berbunga. Oke. Make sense, Mas. Nah, menurut dunia medis juga, orang yang stres berkepanjangan itu sel darah putihnya itu akan lebih banyak daripada sel darah merahnya, begitu. Nah, akhirnya bisa mempengaruhi semuanya. Makanya banyak rasanya itu termanifestasi, menjadi gitu. Yang 7 bulan di kandungan itu pria atau wanita, Ji? Belum tahu sih, Mas. Kemarin sempat dicek nggak kelihatan. Nah, jabang bayi itulah adalah manifestasi dari Aji dan istrinya Aji. Manifestasi cintanya itu. Nah, begitu juga dengan sebuah ketakutan. Itu bisa termanifestasi menjadi masalah lebih besar. Atau masalah fisik yang lebih besar. Gitu. Nah, kebanyakan orang seperti Aji, tadi pegang kacamata, dia pura-pura nggak punya masalah, tangannya ditaruh di samping gitu. Taruh di sana gitu. Tapi itu masih megang masalah gitu. Oh, jadi masih bebannya masih ada. Masih berat, tambah lama tambah berat. Dia pura-pura, aku nggak punya masalah, nggak apa-apa, ini nggak ganggu. Gitu. Tapi itu masih di belakang, dipegang. Nah, berarti ada orang yang harusnya dilakukan berarti ya udah kacamatanya taruh aja gitu ya, jangan dipegang gitu ya, benar-benar dilepas gitu ya, Mas ya. Nah, langkah pertama perlu menyadari kenapa masalah itu ada di tangan. Kenapa kok Aji dari nggak punya masalah kok ada di tangan nih? Kenapa nih? Lalu solusinya apa? Nah, pertama perlu menyadari dulu nih kenapa ada di tangan. Gitu. Baru dicari solusinya. Gitu. Iya. Menarik. Make sense, Mas. Ini ada yang nulis nih. Ya, ini. Kalau ada psikolog apa aja? Tadi udah dibaca, Mas. Psikolog maksudnya, Mas. Ini mau nanya tentang fokus nih, Mas. Ada tips cara meningkatkan fokus nggak? Oke, nah fokus itu sama seperti willpower. Suka baca komik nggak sih, Jit? Suka. Oke, kamu DC apa Marvel? DC, saya DC, Mas. Batman. Lebih dalam. Siap. Nah, jadi fokus itu sama seperti willpower. Willpower bahasa Indonesianya apa ya? Keinginan gitu loh. Willpower itu keinginan. Ya.
Jadi fokus itu juga bisa dilatih, sama seperti keinginan atau persistensi atau kemauan gitu. Jadi sama seperti otot gitu. Jadi willpower atau fokus itu bisa dilatih. Nah, tinggal orang tersebut masalahnya mau tidak melatih fokusnya gitu. Karena kita pun bisa berdiri itu kan dari kecil karena jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun gitu. Akhirnya kita bisa jalan berdiri gitu. Udah nggak perlu mikir lagi berjalan akhirnya. Begitu. Jadi udah natural gitu ya, Mas? Ya, makanya fokus sebetulnya bisa dilatih. Asal mau dilatih, mau latihnya gitu. Iya, ya. Oh, ini ada yang orang Bali nih. Kalau di tradisi Bali, kalau ada orang ngobrol, cecak bunyi berarti benar. Wah, berarti benar, Mas, yang kita bicarakan selama ini tadi. Terus tentang hipnosis nih, hipnosis itu berapa lama sih, Mas? Apakah sifatnya menetap atau ada jangka waktu tertentu pengaruh hipnosisnya itu hilang? Nah, itu tergantung kepada kepiawaiannya si praktisi hipnoterapinya. Banyak orang yang datang ke saya, bilang, saya udah ke hipnoterapi ini, hipnoterapi itu, hipnoterapi ini, hipnoterapi itu, kok nggak berhasil ya? Saya jawabnya begini, kalau ada orang dikasih kanvas kosong sama cat minyak, lalu disuruh ngelukis, hasil lukisannya jelek, apa pantas nyalain kanvasnya sama cat minyaknya? Ya, emang nggak bisa ngelukis aja, kan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, perlu kepiawaian dari praktisinya sendiri, Ji. Itu sih, makanya penting banget untuk research dan lain sebagainya begitu. Jadi untuk menjawab itu ya kembali lagi ke praktisinya. Sebetulnya bukan keilmuannya sendiri. Itu bukan sendiri yang baik atau benar. Bertahan berapa lama, permanen enggak gitu loh. Gitu. Oke, tapi sebagai hipnosis nih Mas, ini aku tanya di luar ini juga ya. Ketika Mas Romi ngelihat orang mau dihipnotis itu tahu nggak sih Mas kalau ini orang gampang nih hipnotisnya nih? Itu kelihatan nggak atau bisa dirasain nggak kayak atau kalau nggak misalnya lagi milih di penonton gitu, oh cari penonton yang mana nih yang lebih gampang dihipnotis? Itu beda nggak sih Mas? Ya, kalau jam terbangnya udah tinggi itu sebetulnya bisa merasakan vibrasinya manusia ya. Oh, gitu. Ada masing-masing orang ada vibrasinya gitu ya Mas? Masing-masing orang ada vibrasinya. Mungkin dalam dunia NLP sebutannya rapport, ya kan? Gitu. Nah itu bisa kelihatan, bisa dirasakan. Jam terbang sih kalau itu agak susah. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti emang kerasa ya mana yang ini yang vibrasinya pas nih gitu ya. Oke. Ini udah mau jam 9. Terakhir deh. Mana ya yang menarik ya? Gimana cara kita meyakinkan orang salah? Oke, ini terakhir deh, Mas Romi. Gimana cara kita meyakinkan orang yang salah, tapi orang tersebut meyakini sudah benar? Ya ngapain? Buang-buang waktu bagi saya. Buang-buang waktu. Jawabannya gampang. Kayak nggak ada orang lain aja. Oke, ini yang benar-benar terakhir nih, Mas. Ini menarik banget. Gimana caranya terbiasa ikhlas, Mas? Nah, bukan ikhlas itu kunci kenikmatan. Ini berkaitan sama ketakutan tadi juga nih. Gimana caranya kita ikhlas? Nah, level kedua dalam penyembuhan itu kan berhubungan sama pikiran, bukan sama fisik ya. Nah, menurut pendapat saya, itu seseorang tersebut bisa tanda kutip berubah, sembuh, netral, atau selesai, itu jika sudah ikhlas dan sudah memaafkan. Makanya ada hukum dualismenya, nggak bisa memaafkan doang tapi belum ikhlas, nggak bisa ikhlas tapi belum memaafkan gitu loh. Nah jadi memang perlu, tadi kan tanyakan gimana caranya biar ikhlas gitu ya kan. Nah berarti dalam mempertanyakan itu yang tadi yang nanya siapa ya? Aku nggak lihat, cewek cowok? Ondelon. Bukan Jasrul ya? Oh bukan ya? Bukan, Yuda Mamix. Jadi ada namanya 5 tahapan kesedihan. Nanti Google aja, 5 stages of grief gitu. Langkah pertama itu penyangkalan, ya kan? Langkah kedua itu anger. Sampai nanti tahap kelima akhirnya bisa ikhlas gitu. Jadi mungkin namanya Yuda Mami itu sekarang mungkin sedang mengalami sesuatu, akhirnya belum bisa ikhlas, dijalanin aja.
Nanti seiring dengan waktu itu akan berpindah dan bergeser sendiri ke tahap-tahap berikutnya. Gitu. Tapi itu perlu di limit nggak Mas? Soalnya aku dengar juga katanya kalau kita sedih kasih limit nih gitu. Oke, pokoknya aku sedih 2 minggu. Setelah 2 minggu aku harus move on, misalnya gitu. Harus di limit nggak atau biarin natural aja gitu? Nah, ada orang yang aktualisasi dirinya bisa sebagus itu. Cuma mungkin ini kayaknya kalau Aji, Yuda ini nggak seperti itu gitu loh. Ya dinikmati kalau saya. Dinikmati apapun itu ya. Gitu. Dirasakan ya, bukan maksudnya dinikmati gitu ya. Dirasakan saja. Kan itu bagian dari hidup. Gitu. Kalau dalam hidup kan kita belajar dulu. Kita dalam hidup itu ujian dulu, baru belajar. Kalau di sekolah kan belajar dulu baru ujian gitu. Ya jadi mungkin tadi Yuda yang nanya biar ikhlas ya. Coba apa Yud yang bisa kamu pelajari dari kejadian itu? Mumpung rasa ikhlasnya belum hilang. Gitu. Nanti kalau udah hilang, udah ego lagi, sombong lagi, wah ya kan akhirnya nggak belajar apa-apa. Gitu sih. Jadi jangan perlu yang sama. Oke. Wah, keren banget Mas jawabannya. Kita jadi belajar banyak nih. Amin. Oke Mas, ini udah hampir di ujung acara. Biasanya aku selalu nanyain pertanyaan ini ke semua tokoh yang aku wawancarain ya, karena ini kan kita temanya memimpin dalam krisis. Menurut Mas Romi sendiri, kunci memimpin dalam krisis itu apa Mas? Boleh lebih spesifik nggak? Jadi maksudnya kalau kita dalam krisis kayak gini nih, dalam keadaan COVID ini, sebenarnya kunci yang harus kita lakukan dalam memimpin diri kita atau memimpin tim kita pada saat-saat seperti ini, itu kira-kira apa Mas? Apa yang harus dilakuin? Oke. Ya tentukan arah tujuan dan goal setting lagi, begitu. Dari situ baru breakdown kan, ketahuan action plan-nya seperti apa. Sekarang kalau nggak tahu mau kemananya dulu, gimana bisa menyusun apa yang harus dilakukan. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau saya mentoring gitu, bisa DM ke saya. Nanti siapa tahu ya, saya cocok dengan Anda. Kan seperti peribahasa, when the student is ready, kan the teacher will appear gitu. Ya bisa DM aja gitu. Begitu. Karena balik lagi akan lebih mudah di era apapun ya, nggak usah di era gini. Di era apapun untuk melangkah itu lebih mudah kalau ada yang membimbing, membantu gitu sih aja. Mantap. Oke Mas Romi, terima kasih. Mungkin ada kalimat penutup Mas, buat menutup sesi kita malam ini, buat teman-teman yang nonton, dan buat kita semua. Iya, kalimat penutupnya itu ya segala sesuatunya ditentukan oleh pikiran kita. Jadi bagaimana kita mengolah yang di pikiran itu sih akan menentukan ke depannya. Simpelnya gitu. Oke. Sip, berarti segala sesuatu itu ditentukan dari pikiran kita sendiri ya, Mas Romi. Oke, Mas Romi, makasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Ini saya lihat yang live kelihatannya 80-an, tapi mungkin realnya bisa lebih dari itu. Kita belajar banyak banget malam ini, Mas Romi. Makasih banyak udah meluangkan waktu buat kita semua, dan semoga sehat selalu, Mas. Amin. Kita bisa melewati krisis ini bareng-bareng. Oke, matur nuwun Mas Romi. Lancar ya, Ji. Gimana, Mas? Mudah-mudahan kelahirannya lancar. Amin. Makasih banyak, Mas, doanya. Monggo, oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sehat selalu dan sehat selalu teman-teman semua. Ya, Mas. Makasih semuanya. Oke, makasih semuanya.